Kemudian bentuk tes berikutnya yaitu tes kemampuan motorik dan sensorik ya. Sejumlah tes mengukur kemampuan motorik spesifik atau kemampuan sensorik yaitu tes seperti Crawford Small Parts Dexterity Test yang ditemukan oleh Crawford pada tahun 1981 dan Purdue Backboard yang ditemukan oleh Divine pada tahun 1968, instrumen kinerja berjangka waktu atau tes kecepatan yang memerlukan manipulasi bagian kecil untuk mengukur kecepatan motorik halus di tangan dan jari yang diperlukan dalam pekerjaan seperti merakit komponen komputer dan menyolder peralatan listrik. Sebagai contoh, tes Crawford menggunakan papan dengan lubang kecil dan pin ya, di mana pin kecil harus ditempatkan menggunakan pinset ya, sehingga bagian kedua dari tes ini membutuhkan skrup-skrup kecil ke dalam lubang berulir dengan obeng. Tes kemampuan indera meliputi tes pendengaran, ketajaman visual, dan diskriminasi persepsi. Tes ketajaman visual yang paling umum adalah Snellen Eye Chart yang terdiri dari deretan huruf yang menjadi semakin kecil. Kemudian ada juga berbagai instrumen elektronik digunakan untuk mengukur ketajaman pendengaran ya. Kemudian untuk tes ketajaman pendengaran ini biasanya dilakukan di rumah sakit atau di tempat tertentu gitu ya yang mempunyai alat tentang tes ketajaman pendengaran. Kemudian dalam pengaturan ketenagakerjaan mereka juga digunakan dalam penyaringan dasar untuk posisi seperti inspektur atau pengemudi bus yang membutuhkan diskriminasi audio atau visual yang halus. Kemudian ada tes keterampilan dan pengetahuan. Ya, berbagai tes standar juga menilai keterampilan pekerjaan tertentu atau dominan pengetahuan pekerjaan. Misalnya, contoh tes keterampilan kerja untuk pekerja klerikal atau tes pengetikan standar atau tes keterampilan klerikal spesifik lainnya seperti proofreading, pengarsipan alfabetis atau koreksi kesalahan pengejaan atau tata bahasa ya, serta penggunaan perangkat lunak. Jadi editor itu ya contohnya yang secara umum. Karena seorang editor kan membutuhkan keterampilan dan pengetahuan gitu ya untuk mengedit buku atau artikel gitu, atau tulisan-tulisan yang ilmiah. Kemudian sebagai contoh, tes Jude by Simmons pada tahun 1993 adalah serangkaian tes yang dirancang untuk menilai kompetensi dari beberapa bidang kompetensi komputer, termasuk pengolah data, program spreadsheet, dan manajemen basis data. Ini untuk bidang komputer. Kemudian tes pengetahuan pekerjaan adalah instrumen yang menilai jenis pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Misalnya, tes pengetahuan pekerjaan untuk perawat atau para medis yang mungkin berisi pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan tentang prosedur medis darurat yang sesuai, gitu ya, prosedur untuk emergensi. Kemudian tes pengetahuan pekerjaan untuk pemeriksa keuangan, auditor ya, mungkin mencakup pertanyaan tentang peraturan yang mengatur transaksi keuangan dan peraturan sekuritas. Kemudian penelitian telah menunjukkan bahwa validitas prediktif yang baik untuk tes pengetahuan pekerjaan. Nah, jadi untuk tes pengetahuan pekerjaan ini validitasnya itu masih prediktif. Ya. Ini penelitian dilakukan oleh Wans and Wisvaran pada tahun 2007. Tes selanjutnya yaitu tes kepribadian. Tes kepribadian dirancang untuk mengukur karakteristik psikologis pekerja tertentu. Pada tahun 1960-an hingga 70-an ada beberapa kontroversi mengenai penggunaan tes tersebut karena bukti bahwa hubungan antara dimensi kepribadian umum dan kinerja tugas tertentu itu tidak terlalu kuat atau langsung gitu ya, oleh Giseli pada tahun 73 dan Guyon and Cotter pada tahun 65. Namun pada tahun 90-an, tinjauan meta-analitik dari penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kepribadian terkait pekerjaan tertentu dapat menjadi prediktor yang cukup baik terhadap kinerja pekerjaan, terutama ketika dimensi kepribadian yang dinilai berasal dari analisis menyeluruh terhadap persyaratan untuk pekerjaan tersebut. Ya, jadi tes kepribadian itu mempunyai
berkaitan yang erat dengan atau berpengaruh terhadap kerjaan tertentu. Selanjutnya, ini yang menarik, yaitu tes kejujuran dan integritas. Di masa lalu, poligraf atau pendeteksi kebohongan itu instrumen yang dirancang untuk mengukur reaksi fisiologis yang mungkin terkait dengan kebohongannya, seperti pernafasan, tekanan darah, atau keringat, digunakan dalam seleksi karyawan. Paling sering poligraf digunakan untuk menyaring pelamar yang tidak jujur, atau untuk posisi di mana mereka harus menangani uang tunai atau barang dagangan mahal gitu ya. Jadi misalnya karyawan yang bekerja di toko-toko emas atau toko berlian atau toko elektronik yang nilainya mahal. Maka telah digunakan oleh sejumlah besar organisasi untuk menyaring dan memilih karyawan untuk hampir semua posisi. Penelitian yang sebagian besar dilakukan oleh para psikolog industri atau organisasi mempertanyakan validitas dari poligraf ini. Apakah memang valid, bisa hasilnya benar-benar bisa dipercaya ataukah tidak. Masalah utama terkait dengan tingkat kesalahan positif palsu gitu ya, atau orang yang tidak bersalah tetapi dinilai salah dengan menggunakan poligraf ini. Karena validitas yang dipertanyakan ini dan potensi kerusakan hasil yang tidak sah akan menyebabkan orang yang tidak bersalah diberikan hukuman gitu ya, maka pemerintah federal mengeluarkan undang-undang pada tahun 1988 yang sangat membatasi penggunaan poligraf dalam penyaringan pekerjaan umum. Namun poligraf masih diperbolehkan untuk menguji karyawan tentang insiden tertentu, seperti misalnya kalau ada kasus pencurian dan untuk menyaring pelamar untuk pekerjaan kesehatan dan keselamatan karya masyarakatnya, dan untuk posisi pemerintah yang sangat sensitif. Selanjutnya yaitu tes penyaringan karyawan lainnya, yaitu ada masalah keselamatan dan pelamar yang kinerjanya buruk untuk penggunaan narkoba. Biasanya melalui analisis sampel urin, rambut, atau air liur gitu ya, misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus menggunakan tes laboratorium ya. Kemudian yang menarik, masalah dengan pengujian obat tidak seperti masalah dengan poligraf, karena ketidakakuratan pengujian obat lebih cenderung menjadi negatif palsu, yaitu gagal mendeteksi keberadaan obat daripada positif palsu. Kemudian dari beberapa tes yang sudah kita pelajari tadi, maka bagaimana efektivitas ujian penyaringan karyawan tersebut? Ya. Efektivitas menggunakan tes standar untuk penyaringan calon karyawan tetap menjadi masalah yang kontroversial hingga saat ini. Gitu. Karena kritik pengujian menyebutkan koefisien validitas rendah berkisar antara 0,20, jadi di bawah 0,5 dari tes ketenagakerjaan tertentu. Pendukung percaya bahwa perbandingan semua metode penyaringan, yaitu dari tes informasi biografis dan wawancara-wawancara di seluruh spektrum pekerjaan, mengungkapkan bahwa tes pekerjaan adalah prediktor terbaik kinerja pekerjaan. Jadi meskipun validitasnya masih rendah, tetapi masih tetap digunakan gitu ya, karena dipakai sebagai prediktor. Kan kita menerima karyawan tidak tahu kan, nanti belum tahu kan, pada saat kita menerima karyawan belum tahu bagaimana kinerjanya, tetapi berdasarkan resume atau backgroundnya dia atau informasi-informasi yang kita dapatkan, maka kita bisa memprediksi bagaimana kinerja karyawan tersebut ke depan. Kemudian kemampuan tes untuk memprediksi kinerja dalam pekerjaan tertentu tergantung pada seberapa baik dapat menangkap dan mengukur keterampilan, pengetahuan, atau kemampuan tertentu yang diperlukan. Sebagai contoh, tes pengolah kata dan keterampilan klerikal lainnya atau editor tadi ya, merupakan prediktor yang baik untuk keberhasilan dalam posisi klerikal karena mereka melakukan pekerjaan yang baik untuk menilai keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi asisten klerus yang sukses. Kemudian yang terakhir yaitu utilitas tes adalah nilai tes screening dalam membantu mempengaruhi hasil organisasi yang penting. Utilitas tes menentukan keberhasilan tes dalam hal dolar yang diperoleh atau profit yang diperoleh perusahaan yang melalui peningkatan kinerja dan
produktivitas pekerja yang dipilih berdasarkan skor tes tersebut. Misalnya dalam suatu organisasi, tes screening yang valid digunakan untuk memilih pelamar untuk 600 pekerja sebagai programmer komputer. Misalnya. Bagian dari masalah dengan validitas wawancara adalah banyak wawancara dilakukan secara serampangan gitu ya, atau tidak terstruktur ya, dengan sedikit terstruktur ya. Jadi proses wawancara atau interviewnya itu kurang terstruktur. Wawancara perekrutan sebenarnya adalah alat pengukuran dan keputusan kerja yang diperoleh dari wawancara harus diadakan dengan standar keandalan atau validitas dan prediktabilitas sebagai tes. Ini jadi sebenarnya wawancara itu merupakan fase penting dalam perekrutan karyawan, tapi ada beberapa tempat mungkin sangat diabaikan gitu ya tes wawancara. Ya, itu tergantung dari masing perusahaan. Demikian beberapa alat-alat dari tes atau seleksi dan rekrutmen karyawan untuk penggunaannya ya tergantung dari masing-masing perusahaan gitu ya. Alat atau tes mana yang diperlukan sesuai dengan pekerjaan yang uh, ditawarkan atau akan ditempati oleh karyawan tersebut. Demikian pembahasan kita tentang seleksi dan rekrutmen karyawan. Apabila ada pertanyaan bisa kita diskusikan melalui forum atau chat. Terima kasih.